Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ya, waktu Tuhan pastilah yang terbaik. Saudara-saudari, di tahun yang baru ini, saya percaya setiap kita ada harapan, azam, mungkin keinginan masing-masing. Dan mungkin ada di antara kita yang berkata, tidak ada apa-apa azam, atau harapan, atau keinginan. Biarlah Tuhan yang memimpin. Namun apa yang boleh menjadi harapan utama kita adalah kehidupan yang kekal, yaitu membawa orang untuk sama-sama menerima harapan itu, menerima hidup yang kekal itu melalui iman atau percaya, dan menerima Tuhan Yesus dalam hidup secara pribadi. Terlebih dahulu, marilah kita berdoa. Allah Bapa Syurgawi, terima kasih kerana kami ada peluang untuk saat teduh bersama. Berbicaralah kepada kami melalui firman Tuhan yang disampaikan. Roh Kudus, bantulah kami agar kami dapat memahami apa yang dikongsikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, soalan untuk kita pagi ini yang boleh kita pikirkan, renungkan bersama. Dan mungkin bila saya tanya, kamu terus ada jawaban. Soalan saya adalah, apakah masalah dunia ini? Apakah masalah dunia ini? Apa puncanya? Tapi sebelum itu, mari kita lihat dan dengar bersama renungan hari ini. Teks hari ini diambil daripada 1 Timotius bab 1 ayat 12 sampai ayat ke-17. Dan senang sekali saya bacakan untuk kita semua. Bagi yang ada Alkitab, kamu boleh ambil, buka Alkitab kamu, dan mungkin kalau yang sedang berada di luar, yang tidak bawa Alkitab, kamu boleh buka handphone kamu dan buka apps Alkitab untuk kita baca bersama. Ya, 1 Timotius
bab 1 ayat 12 sampai ayat ke-17. Saya bacakan untuk kita. Ayat 12 berbunyi demikian. Aku bersyukur kepada Kristus Yesus Tuhan kita, yang sudah memberi aku kekuatan untuk menjalankan pekerjaanku. Aku berterima kasih kepadanya karena dia menganggap aku layak dan telah melantik aku untuk melakukan tugas itu. Meskipun dahulu aku mengkufuri, menganiaya, dan menghina dia, tetapi Allah mengasihani aku karena pada waktu itu aku tidak percaya kepada Kristus sehingga aku tidak tahu apa yang aku lakukan. Tetapi Tuhan kita melimpahkan rahmat-Nya kepadaku. Dia membolehkan aku percaya kepadanya dan mengasihi orang lain karena hidup bersatu dengan Kristus Yesus. Penyataan ini sungguh benar dan harus diterima serta dipercayai sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang berdosa. Akulah yang paling jahat. Ayat 16. Tetapi justru karena itulah Allah mengasihani aku, supaya Kristus Yesus dapat menunjukkan kesabaran dengan sepenuhnya terhadap aku, orang yang paling berdosa. Hal ini menjadi contoh untuk semua orang yang kelak akan percaya kepadanya dan mendapat hidup sejati dan kekal. Ayat yang terakhir. Hendaklah Allah, Raja yang kekal, yang hidup selama-lamanya, yang tidak kelihatan dan yang esa dihormati serta dimuliakan selama-lamanya. Amin. Demikianlah firman Tuhan untuk hari ini. Saudara-saudari, ada satu kisah yang saya ingin kongsikan kepada kita semua. Pada awal abad ke-20, satu surat kabar ataupun akhbar, The London Times, sering mengajukan satu soalan kepada para pembacanya. Soalannya, apakah masalah dunia ini? Inilah soalan yang baik, bukan? Nah, seseorang mungkin menjawab dengan sangat cepat. Jadi, kalau saya bertanya kepada Anda soalan yang sama, apakah masalah dunia ini? Mungkin Anda akan bertanya kepada saya, berapa jumlah waktu yang saya berikan untuk kamu jawab? Kenapa demikian? Karena itulah kenyataannya. Kenyataannya adalah dunia kita ini terlalu banyak masalah. Selanjutnya, akhbar ataupun The Times ini tadi, mereka menerima banyak respon. Dan salah satu respon sangat ringkas dan bijak. Seorang penulis, selaku penyair dan ahli falsafah berbangsa Inggris yang bernama G.K. Chesterton, dia memberikan jawaban yang agak luar biasa. Dia berkata, sebenarnya sayalah masalahnya. Kita tidak pasti sama ada cerita itu fakta atau bagaimana. Tapi jawabannya adalah suatu jawaban yang sangat logik dan benar. Nah, sebelum itu, kita melihat bagaimana Rasul Paulus, terutamanya dalam ayat ini, ataupun teks ini, dia mengaku dirinya bukan teladan yang baik. Dan dia menyatakan bagaimana kelemahan dia pada masa silam. Meskipun dahulu aku mengkufuri, menganiaya, dan menghina dia, tapi Allah mengasihani aku. Karena pada waktu itu aku tidak percaya kepada Kristus, sehingga aku tidak tahu apa yang aku lakukan. Inilah kata-kata Paulus. Nah, setelah menyatakan bahwa Yesus menyelamatkan orang berdosa, kita boleh lihat dalam ayat 15, di mana Paulus membuat satu pernyataan dengan mengatakan, akulah yang paling jahat. Paulus tahu masalah dunia ini. Dia juga tahu hanya ada satu harapan untuk menjadikan segala-galanya baik, yaitu rahmat-Nya. Kita boleh lihat ini dalam ayat 14. Inilah realiti atau kenyataan yang menakjubkan. Dan kebenaran ini menunjukkan pandangan kita kepada cahaya penyelamatan yang penuh kasih. Secara ringkas ya saudara-saudari, teks hari ini menyatakan tentang kehidupan Rasul Paulus, tentang bagaimana kehidupan dia sebelum dia mengenal Kristus. Dan dalam ayat ini, teks hari ini kita boleh melihat
Paulus menyatakan suatu kesyukuran karena Kristus memberi dia kekuatan untuk menjalankan pekerjaannya, dan Kristus menganggap Paulus layak ataupun melayakkannya. Jadi ada 3 hal yang boleh kita lihat. Satu, bagaimana Paulus menyatakan ataupun mengingat kembali kehidupan dia sebelum dia kenal Tuhan. Kedua, bagaimana dia merasakan dia dilayakkan, bagaimana dia merasakan bahwa Allah telah melimpahkan rahmat kepada dia. Dan yang ketiga, dia meresponi kasih Allah ataupun dia mengucapkan suatu kesyukuran kepada Allah. Nah, saudara-saudari, Allah sangat mengasihi Paulus. Dan pada masa itu, dia tidak percaya kepada Kristus. Dia tidak tahu apa yang dia buat. Dia menganiaya orang Kristen, dia mengkufuri Allah. Tetapi Allah melimpahkan rahmat kepada Paulus. Dan saudara-saudari, Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Seperti mana Paulus yang berdosa telah mengalami rahmat ataupun menerima rahmat daripada Allah. Saudara-saudari, Paulus juga berkata, akulah yang paling berdosa. Kalau kita lihat teks ini, Paulus katakan, akulah yang paling berdosa. Dia merasakan diri dia tidak layak. Dia merendahkan diri, semuanya hanya karena rahmat semata-mata. Dan akhir sekali, dalam teks hari ini, kita lihat bagaimana Paulus di ayat ke-17, dia memberi pujian kepada Allah. Dia mengagungkan Allah. Inilah satu ucapan ataupun respon syukur Paulus atas rahmat Allah bagi dia. Jadi saudara-saudari, 3 hal yang kita boleh pelajari pada hari ini. Yang pertama, kita tidak layak, tapi kita dilayakkan. Kita dipilih, kita diselamatkan. Kedua, Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia yang berdosa, mencari orang yang sakit. Kitalah itu, orang yang sakit, orang yang berdosa itu. Dan yang ketiga, kita patut memberi ataupun meresponi kasih Allah dengan pujian, memberi pujian bagi dia. Karena semuanya hanya anugerah semata-mata. Semua karena anugerahnya bagi kita. Jadi saudara-saudari, bagaimana respon lain yang kita boleh berikan selain ucapan syukur ataupun pujian? Kita meneladani Paulus, yaitu melakukan pekerjaan Tuhan, melayani Tuhan. Itu juga salah satu respon kasih Allah. Bagaimana kita meresponi kasih Allah, rahmat Allah dalam kehidupan kita. Dan apa yang boleh menjadi aktiviti kita hari ini, apa yang kita boleh aplikasikan dari apa yang kita renungkan? Ambil sedikit waktu untuk bertanya kepada orang di sekeliling Anda. Mungkin suami, istri, anak-anak. Tanya mereka, bagaimana Anda hari ini? Apa masalah atau pergumulan yang kamu hadapi? Kadang-kadang soalan yang ringkas ini sangat bermakna, khususnya bagi orang yang sedang di dalam pergumulan, sedang di dalam masalah kehidupan. Jadi saudara-saudari, kiranya renungan kita pada hari ini memberkati kita semua. Ingat, Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan kita. Kita perlu Tuhan. Hari ini kalau kita dapat bersama-sama untuk renungan pagi, itu juga menyatakan kita memerlukan Tuhan. Kita perlu Tuhan. Dan bagi kita yang sudah percaya, sudah lama mengenal Tuhan, kalau mungkin kita terpikir sudah penat, karena cabaran kehidupan kita mau meninggalkan Tuhan. Itu satu keputusan yang tidak betul. Hidup kita memerlukan Tuhan. Dan bawalah orang-orang yang belum diselamatkan, bawalah orang-orang yang belum percaya, bawalah orang-orang yang di dalam masalah dunia ini kepada Tuhan. Kita kongsikan tentang Tuhan Yesus kepada mereka, kongsikan tentang kasih Allah kepada mereka. Jadi, kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kesabaran-Mu yang besar terhadap kami, orang yang berdosa ini. Segala hormat dan kemuliaan diberikan kepadamu selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Jadi saudara-saudari, ada satu ayat hafalan untuk kita hari ini yang boleh kita hafal, yang boleh kita renungkan bersama. 1 Timotius bab 1 ayat 15. Kristus Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang berdosa. Akulah yang paling jahat. Jadi bila kita lihat ayat ini, bila kita renungkan, ini menyatakan betapa kita tidak layak, betapa kita memerlukan Tuhan. 1 Timotius 1 ayat 15. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Akulah yang paling jahat. Sekian saja untuk hari ini. Tuhan memberkati. Jumpa esok untuk renungan yang baru dan hari yang baru.